Baik, kita mulai saja rapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Azhar Permana selaku pemimpin perusahaan, yang saya hormati kepada Bapak Kevin selaku manajer pemasaran, dan yang saya hormati kepada Bapak Ferus selaku manajer produksi, yang saya hormati kepada Bapak Irfan selaku manajer keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat untuk membahas mengenai laporan penjualan pada 4 bulan terakhir. Untuk membuka rapat kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Manajer Pemasaran untuk mempresentasikan hasil laporannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melaporkan hasil penjualan kita selama 4 bulan terakhir ini yang mengalami penurunan menurut analisis besar pasar yang telah kami lakukan. Itu sudah mulai banyak produk-produk yang masuk ke pasaran yang sangat bervariasi dan harganya mulai terjangkau dan lebih ekonomis. Jadi itu mengalahkan produk-produk kita ini sehingga berkurangnya peminat terhadap produk kita ini. Terima kasih. Terima kasih pada manajer pemasaran tentang masalah yang disampaikan tadi, banyaknya produk persaingan sehingga penurunan menjangkau penjualan kita sekitar 30%. Jadi bagaimana dengan seluruh manajer tentang ini? Apakah ingin memberikan solusi? Bagaimana cara mengatasi penurunan penjualan kita untuk saat ini yang menurun 30%? Saya, bagaimana jika mengubah kemasan produk kita agar produk kita lebih menarik lagi dan kita menambahkan keunggulan-keunggulan pada produk kita? Itu saya setuju dengan saran dari Bapak Zainal, karena selama 3 tahun belakangan ini produk kita memiliki kemasan yang kurang menarik. Dan menurut saya juga kita kurang menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita, sehingga mungkin konsumen merasakan kebosanan terhadap produk-produk kita. Saran saya mungkin kita harus sering mengiklankan produk yang kita produksi. Terus terlebih itu juga kita harus memasangkan iklan di TV, jangan cuma di majalah maupun radio. Oke, terima kasih untuk setiap tanggapan dari manajer. Dan di sini saya ingin menanyakan terhadap manajer produksi. Dan di sini saya ingin menanyakan terhadap manajer produksi, bagaimana dengan tadi Anda sebutkan bahwa Anda memberikan suatu komponen program baru? Terima kasih Bapak Azhar. Baik, kita lihat dari sebelumnya, dari bedak yang kita produksi sebelumnya itu kita hanya menggunakan hanya sekedar bedak. Untuk kedepannya kita akan mengeluarkan keunggulan dari bedak kita, yaitu bedak kita tidak akan hilang jika terkena air, atau bisa disebut juga waterproof, seperti itu. Lalu dari produk lipstick kita akan mengeluarkan keunggulan yang lain, yaitu seperti setnya diperbanyak. Lalu juga kita akan mengeluarkan lip matte juga. Lalu maskara juga kita dari yang sebelumnya kurang tahan air, untuk kedepannya saya akan mengeluarkan produk dengan waterproof juga. Jadi maskara berdasarkan alatnya juga akan dikeluarkan dengan produk kembali baru yang tidak akan hilang jika kena air. Terima kasih. Baiklah, jika memang seperti itu, dalam pemilihan produk yang akan ditawarkan lebih bervariasi lagi, dan untuk komponen-komponen yang lebih ditawarkan, saya serahkan semuanya pada manajer produksi. Namun bagaimana dengan hal manajer pemasaran mengenai iklan yang akan ditampilkan di TV seperti saran dari manajer keuangan? Baik, terima kasih saran dari manajer keuangan. Itu cukup baik dan saya setuju dengan sarannya. Karena selama ini kita tidak pernah memasarkan produk kita untuk lewat TV, karena di situ kita bisa memasarkan produk kita secara nasional dan dikenal masyarakat secara luas. Mohon maaf Bapak Azhar, namun apakah tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk memasang iklan di TV? Bagaimana dengan jawaban dari Bapak Irfan selaku manajer keuangan? Jika kita memasangkan iklan melalui TV, tentu pasti banyak biaya yang kita harus keluarkan. Maka dari itu, keunggulan serta kemasan yang menarik harus benar-benar kita lakukan agar tidak sia-sia dengan pemasangan iklan di TV, dan juga harga bisa kita naikkan sebesar 5% jika semua produk bisa diterima kembali oleh konsumen. Oke, jadi saya setuju saran dari Bapak Irfan. Saya di sini akan berusaha untuk desain ulang produk-produk kita, kemasannya menjadi lebih menarik lagi, dan juga saya akan berusaha untuk menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Baiklah, selain dari saran-saran yang telah kalian sampaikan kepada saya, menurut saya setelah kita amati dari awal produk kita yang kita luncurkan, produk kita ini lebih memfokuskan itu dewasa.
untuk konsumsinya, dan bagaimana jika menurut saya kalau kita memberikan sesuatu itu pasti lebih baru lagi, seperti membuat inovasi untuk kalangan remaja, seperti membuat produk baru dengan bahan yang alami yang memang cocok untuk kulit kalangan remaja. Bagaimana? Pak, saya potong. Bukankah dengan kondisi keuangan kita yang sedang menurun saat ini tidak mudah untuk inovasi yang Bapak inginkan? Karena mengingat bahan-bahan alami itu susah dicarinya dan juga pasti mahal harganya. Bukankah itu akan mempengaruhi harga jualnya? Tapi saya setuju dengan Pak Irus. Dan juga jangan lupa itu target kemasan, karena target kemasan kita itu kalangan remaja. Dan jangan lupa kita memantau harga sesuai dengan harga mereka. Tentunya dengan harga yang sangat ekonomis dan sangat terjangkau, tapi tidak menghilangkan kualitas produk tersebut. Baiklah, kalau itu kesepakatan dari kita semua untuk memproduksi produk untuk remaja, itu menjadi tugas Bapak Khairus selaku manajer produksi untuk memberikan suatu produk yang baru lagi, dan tentunya pasti untuk produk dari ini bahannya harus diperhatikan. Baiklah Bapak, saya akan untuk membuat suatu produk untuk kalangan remaja dari bahan yang alami juga, tetapi dengan harga yang terjangkau juga. Baiklah, saya minta kepada sekretaris untuk menyampaikan hasil kesimpulan pada rapat kali ini. Baik, kesimpulan dari rapat ini seperti pembahasannya saya rasa sudah cukup. Tugas utama kepada Bapak Khairus selaku manajer produksi yaitu membuat kemasan produk lebih menarik dan memberikan tambahan keunggulan dengan harga terjangkau. Selanjutnya kepada Bapak Zainal selaku manajer personalia akan mempersiapkan tempat yang akan kita kunjungi untuk mempromosikan produk khususnya ke sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Dan untuk Bapak Irfan selaku manajer keuangan agar menguraikan dana-dana yang akan kita keluarkan kepada Bapak Kevin selaku manajer pemasaran agar memberikan informasi lebih lanjut mengenai pemasaran produk tersebut. Dimohon kepada seluruh manajer agar dapat bekerja sama agar masalah penurunan pemasaran produk dapat kita atasi. Terima kasih kepada Bapak, pimpinan dan para manajer sekalian yang telah berpartisipasi pada rapat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.